Hai, kembali lagi bersama saya di channel Sasuga Anime. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kali ini saya akan mereview manga One Punch Man chapter 173. Chapter kali ini melanjutkan kisah Saitama setelah arc asosiasi monster. Di chapter 172 sebelumnya, kita melihat akhir chapter Saitama yang menghancurkan robot-robot penjaga tempat tinggal barunya setelah terdeteksi membawa pulang monster, Rover, dan Black Sperm. Baiklah, sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe diharapkan untuk menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa komen sebagai dukungan kalian atas channel saya. Jika sudah, langsung saja, mari kita mulai. Di chapter 173 ini, kita diawali dengan cover manga Genos, Flashy Flash, Zombie Man, dan Amai Mas dengan raut wajah yang terlihat serius. Chapter kali ini diberi judul Intel Rahasia. Di panel pertama diperlihatkan markas Asosiasi Pahlawan. Di sana, para eksekutif Asosiasi Pahlawan masih memperbincangkan tentang kehancuran para robot penjaga yang dibuat oleh Metal Knight. Mereka menganggap Metal Knight sangat ceroboh dan mereka mengeluh karena sudah menggelontorkan dana yang besar untuk robot itu, tapi malah hancur dengan mudah karena masalah malfungsi. Kita seperti membakar uang saja, kata para eksekutif Asosiasi Pahlawan. Mereka melanjutkan, aku membagi data dari CCTV kemarin, dan kita lihat alasan apa yang dia berikan. Orang itu selalu menghiraukan panggilan dari markas. Dia pasti bilang kalau itu bukan malfungsi, benar kan? Alasan itu juga susah, karena dia sendiri yang bilang kalau robot itu bisa menghalau monster apapun. Di sela pembicaraan mereka, panel pun berubah. Di sana terlihat sosok ilmuwan pria tua yang sedang melihat layar komputer miliknya. Di komputernya terlihat dia sedang mengamati hasil video CCTV kejadian hancurnya para robot penjaga. Ternyata ilmuwan pria itu adalah Dr. Bofoy, seseorang yang mengendalikan Metal Knight dari jauh, atau pahlawan sebenarnya dari robot Metal Knight. Dr. Bofoy pun berkata, ini mengejutkan, sistem pertahanan baruku telah dihancurkan. Robot level 10 pun punya catatan bertarung dengan dua monster level demon dan menang. Terlebih lagi yang melakukannya hanyalah pahlawan tak dikenal dari Asosiasi Pahlawan dengan ranking A peringkat 39 dengan julukan botak berjubah. Dia masih anak baru, Dr. Bofoy melanjutkan. Dia terheran-heran dengan Saitama yang baru di ranking C 65 hari yang lalu, kemudian dipromosikan ke ranking B 43 hari yang lalu, dan naik ke ranking A 2 hari yang lalu. Itu cepat sekali, kata Dr. Bofoy. Melihat hal itu, Dr. Bofoy pun curiga dengan Saitama dan mencoba meretas Asosiasi Pahlawan untuk mencari rahasia Saitama. Dr. Bofoy pun berhasil meretasnya. Dia melihat catatan pahlawan Saitama. Tapi Dr. Bofoy menganggap hal itu biasa dan cuma catatan rekor fisik saja yang membuatnya tak bisa diremehkan. Tapi Dr. Bofoy lagi-lagi juga menganggap ada hal yang ganjil. Saitama bisa menghancurkan para robot penjaga, pasti dia sekuat pahlawan kelas A. Bahkan lebih. Dr. Bofoy pun langsung berhati-hati dengan Saitama dan akan selalu mengawasinya. Setelah itu, panel pun berubah lagi. Kali ini kita beralih lagi ke kilas balik 2 hari yang lalu ke tempat Asosiasi Pahlawan. Sepertinya pihak Asosiasi Pahlawan mengadakan rapat tentang banyaknya laporan aneh yang muncul saat misi melenyapkan Asosiasi Monster, dan adanya kemungkinan tentang ramalan bumi yang hancur yang dulu. Di rapat itu terlihat 6 orang yang hadir dengan 4 orang pahlawan, yaitu Genos, Flashy Flash, Zombie Man, dan Amai Mas. Sementara itu 2 orang lagi dari Asosiasi Pahlawan, yaitu Sitch dan Sekingar. Kembali ke cerita, sebelum dimulai, Sitch meminta semuanya yang ada di rapat itu untuk merahasiakannya dari orang lain, dan tampaknya mereka semua setuju untuk merahasiakannya. Sitch mengimbau mereka yang hadir untuk memastikan soal informasi dan penanganannya sebelum disampaikan ke publik, agar tidak ada kepanikan massal karena rasa takut dan khawatir akibat tidak tahu kapan orang di sebelah akan berubah menjadi monster. Tiba-tiba mendengar hal itu, Amai Mas langsung menghentikan pembicaraan. Dia berkata kalau tidak mengerti apa yang dibicarakan tentang manusia bisa kapan saja berubah menjadi monster, dan meminta untuk mempersingkat penjelasannya. Di sini saya berspekulasi kalau Amai Mas mungkin sedikit tersinggung tentang masalah manusia berubah menjadi monster. Karena kalau kalian membaca webcomic One Punch Man, bentuk wujud Amai Mas yang sekarang yang terlihat di Kemen bukanlah bentuk asli, melainkan dia adalah monster yang berkamuflase jadi manusia. Kembali ke cerita.
Setelah mendengar Amaimas tadi, para pahlawan sedikit kesal dengan sikap Amaimas. Lalu Genos yang ada di sana berusaha mengambil alih untuk menjelaskan tentang Saitama Sensei-nya. Zombie Man yang berada di dekatnya berkata kalau Genos nggak nyambung sama sekali. Dan akhirnya Genos mendapatkan giliran untuk yang terakhir kali. Setelah itu, Siege berkata kepada Zombie Man dan bertanya tentang pertarungannya melawan Homeless Emperor dan tentang monsterisasinya. Zombie Man pun langsung menjelaskannya kalau pada saat bertarung, Homeless Emperor diberikan kekuatan surgawi oleh sesuatu yang disebut God. Sontak semuanya yang ada di sana terkejut mendengar nama God. Zombie Man melanjutkan, pada saat bertarung, aku memojokkannya dan membuatnya berbicara yang dia tahu. Tapi Homeless Emperor malah hancur dan menjadi abu dan mati. Flashy Flash yang mendengar itu juga menceritakan tentang hal berbau God. Dia bertanya kepada Zombie Man, apakah kau mendengar sesuatu secara telepati? Zombie Man membalas, tidak. Flashy Flash melanjutkan, pada saat dia di bagian bawah persembunyian monster bersama Saitama dan Manako, dia merasakan sesuatu yang mau memberikan mereka kekuatan. Sesuatu itu berbicara dalam pikiran kami. Tiba-tiba Zombie Man teringat sesuatu. Dia berkata, kalau di saat terakhir ajalnya, Homeless Emperor, dia seperti mendengar sesuatu, terlihat dari sikapnya saja. Dan Flashy Flash langsung menyimpulkan kalau kasus Homeless Emperor adalah hukuman dari God. Berarti kita menemukan God yang sama, kata Flashy Flash. Kemudian Amaimas yang mendengar hal itu langsung bantah mereka, dan mengatakan kalau itu hanyalah ulah dari ketua asosiasi monster. Lagi pula identitas Gyora-Gyoro ternyata manusia Esper. Flashy Flash langsung memotong Amaimas. Dia berkata, jika memang begitu akan sangat aneh kalau hanya satu orang saja yang diberikan kekuatan. Musuh seperti itu tak akan cukup untuk Blast, hingga harus bersembunyi dan mengejarnya. Mendengar nama Blast, Amaimas sedikit terkejut dan kebingungan. Flashy Flash melanjutkan, dia bertanya kepada Siege tentang Blast. Siege yang mendengar hal itu juga seperti terlihat mengetahui sesuatu tentang Blast. Dan benar saja, kalau dia merahasiakan sesuatu dari semuanya tentang Blast. Dia mengatakan kalau Blast sudah 20 tahun terus-terusan bertarung melawan God yang kalian temui itu. Mereka semua yang ada di sana langsung terkejut mendengar perkataan Siege. Siege melanjutkan kalau Blast bersama rekan-rekannya mencari sebuah kubus yang bisa merubah manusia menjadi monster. Benda itu diwariskan sebagai alat turun-temurun untuk berkomunikasi dengan God. Beberapa menyebutnya sejenis oprat. Blast selama ini mengumpulkannya dan menganalisanya. Namun akhirnya 2 tahun yang lalu saat dia melawan Elder Centipede, Blast dapat berinteraksi dengan God dan menawarkan kekuatan kepada Blast. Tapi Blast menolaknya dan memutuskan menantang God. Terlihat Sekingar yang sekali lagi terkejut dengan kata-kata Siege. Jadi Siege sengaja membuat hal tentang God tidak diketahui oleh para pahlawan dan pegawai. Dan Blast membawa dirinya menghilang untuk melindungi yang lainnya. Dan jika Siege memberitahu hal ini kepada atasannya, mereka pasti mengira kalau itu hanya alasan yang dibuat untuk menutupi kalau Blast membiarkan Elder Centipede kabur. Mendengar cerita Siege, para pahlawan selain Genos memaklumi tindakan Blast itu. Tapi tiba-tiba Genos berbicara kalau dari awal masalah ini diketahui, mungkin Saitama Sensei pasti dapat menyelesaikannya. Tapi lagi-lagi Siege memotong pembicaraan dan mengatakan kalau hanya Blast yang dapat melakukan itu karena bisa memanipulasi ruang dan waktu. Genos dengan keyakinan 100%-nya berkata, apakah kau yakin? Genos mulai menjelaskan soal apa yang terjadi pada saat pertarungan Saitama dengan Garo. Tetapi dengan penjelasan yang sulit dimengerti dengan waktu yang sangat panjang. Setelah menjelaskan panjang lebar dengan waktu 4 jam, mereka yang mendengar pun terlihat jengkel dengan Genos. Dimulai dari Amaimas yang terlihat pergi karena tabrakan jadwal, Flashy Flash yang terlihat ketiduran, sedangkan Siege, Sekingar, dan Zombie Man terlihat kelelahan mendengar Genos berbicara. Dan 90% yang dibicarakan Genos adalah Saitama. Genos yang melihat mereka semua terlihat agak kesal, apalagi kepada Flashy Flash. Genos mengatakan hanya Saitama intel yang berharga saat ini. Mendengar penjelasan Genos, Siege dan Sekingar seperti kurang percaya dan mengatakan itu sangat berlebihan. Siege berkata kalau kita harus mengonfirmasi kepada Saitama apakah dia mengalahkan Garo. Tapi Genos tampaknya menyadari kalau Saitama tidak ingat tentang pertarungannya melawan Garo. Dan Flashy Flash sekali lagi melakukan Genos dengan mengatakan kalau mau memuji mastermu karena cerita yang masuk akal. Mendengar hal itu, Genos terlihat sangat marah.
Zombie Man juga mengatakan kalau begitu, kenapa kita tidak menanyai Garo tentang itu? Tapi Sakingar mengatakan kalau Garo shock dengan pukulan terakhir itu, sehingga membuatnya hilang ingatan juga. Dan Zombie Man membalas, kenapa semua orang kehilangan ingatan di saat yang penting? Setelah tidak ada bukti, mereka kembali ke pembicaraan soal Blast dan God. Di sana, Siege menyampaikan pesan dari Blast, kalau kemungkinan dari dimensi kita yang membuat God merasa terpanggil. Di panel ini terlihat siluet Saitama dari belakang. Di sini saya berspekulasi lagi, seperti kasus Boros. Boros seperti merasa terpanggil kalau ada seseorang yang dapat menyainginya dari dimensi lain. Mungkin hal yang sama terjadi kepada God. Mungkin hal yang sama terjadi kepada God yang merasa terpanggil juga. Kembali ke cerita, Flashy Flash lagi-lagi penasaran dengan sesuatu itu. Tapi hal itu masih dalam penyelidikan. Dan Blast akan kembali dengan rencana penanganannya, karena God melakukan penawaran kepada seseorang dengan memanfaatkan titik lemahnya, kata Siege. Mendengar hal itu, Genos langsung memotong pembicaraan tentang persatuan, sambil mengatakan kalau dia menunggu pendataan ulang asosiasi pahlawan. Genos melanjutkan, kalau info dari Blast sudah ada, langsung beritahu Saitama. Setelah itu, Genos langsung pergi meninggalkan ruangan itu. Zombie Man mencoba menghentikan Genos, tapi Genos tak menghiraukannya. Setelah itu terlihat Flashy Flash yang juga terlihat ingin pergi dari sana. Sebelum pergi, Flashy Flash sedikit ngelawak dengan mengatakan pesan untuk Blast agar cepat menyelesaikan pertarungannya dengan God supaya Flashy Flash bisa mengajarnya karena tidak mengajak dia dalam ekspedisinya. Setelah Flashy Flash pergi, Zombie Man terlihat kembali memikirkan dari kilas baliknya saat bertemu dengan Dr. Genos tentang seseorang yang melepaskan batasannya hingga menjadi botak. Kembali lagi ke Flashy Flash yang sedang berjalan di lorong. Ternyata dia sedang memikirkan Saitama yang dikiranya anak buah Genos, ternyata malah sebaliknya. Dan ingatan Flashy Flash bersama Saitama yang pada saat itu mampu menyamai kekuatannya, dan menganggap kalau Saitama adalah berlian yang belum diasah. Dan pada akhirnya kita sampai di akhir chapter. Diperlihatkan di panel terakhir, Amaima yang sedang melihat foto Saitama sambil memikirkan Saitama yang membuat Genos tergila-gila dengannya. Baiklah, jika kalian suka, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa komen sebagai bentuk dukungan kalian untuk channel saya.